Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan embrio di dalam rahim. Selama embrio berada di dalam rahim, terbentuk membran embrio yang berfungsi melindungi dan memberi makan embrio. Membran embrio ada 4 bagian. Pertama, sakus pitellus, ada amnion, ada chorion, dan ada allantois. Nah, silakan perhatikan gambar. Nah, embrio ini dilindungi oleh membran embrio. Ada pitellus atau kuning telur, kemudian yang ini amnionnya, kemudian ada chorion yang di luarnya, kemudian ada allantois yang ini. Nah, pertama sakus pitellus atau kuning telur, kantung kuning telur, terletak di antara amnion dan plasenta. Sudah, dan plasenta. Kemudian fungsinya tempat keluarnya sel darah merah dan pembuluh darah yang pertama. Itulah bagian dari kantung kuning telur. Berikutnya amnion. Nanti silakan Anda sambil memahami apa fungsinya sambil lihat gambar. Amnion ini merupakan selaput pelindung embrio. Kemudian dinding amnion akan menghasilkan getah yang kita sebut sebagai air ketuban. Nah, fungsi air ketuban ini pertama, melindungi janin dari tekanan dan benturan. Dengan adanya air ketuban, maka janin itu akan terlindungi kalau terjadi benturan atau tekanan. Kemudian yang kedua, memberi ruang gerak bagi janin. Yang ketiga, sebagai cadangan nutrisi bagi janin karena adanya zat-zat yang dapat diserap oleh janin melalui kulit. Kemudian yang berikut, fungsinya mengatur suhu secara alami. Kemudian membantu proses kelahiran. Jadi pada saat proses kelahiran, ketuban ini berfungsi untuk melancarkan proses kelahiran dan juga berfungsi sebagai pelumas ketika terjadi proses kelahiran. Berikutnya, sebagai pendeteksi kelainan keturunan atau genetik pada janin. Dari sini biasanya dokter dapat meneliti apakah terjadi kelainan pada janin melalui air ketuban. Berikutnya, chorion. Chorion ini adalah selaput yang terdapat di luar amnion. Kemudian chorion dan allantois akan tumbuh keluar membentuk jonjot dan berhubungan dengan dinding rahim. Kemudian jonjot chorion menempel pada dinding rahim. Yang berikut, di dalam jonjot tersebut terdapat pembuluh darah yang berhubungan dengan peredaran darah ibu melalui perantara plasenta. Itulah tentang chorion. Selanjutnya, allantois. Allantois ini terletak di dalam tali pusar atau tali pusat. Fungsinya menghubungkan sirkulasi embrio dengan plasenta. Plasenta dengan embrio dihubungkan oleh tali pusat atau tali pusar. Di dalam tali pusar terdapat 2 pembuluh nadi dan sebuah pembuluh balik yang berhubungan dengan pembuluh darah yang terdapat di dalam plasenta.
zat makanan, oksigen dari pembuluh darah ibu itu dialirkan melalui plasenta, kemudian diteruskan ke tali pusar, selanjutnya masuk ke pembuluh darah embrio. Nah, itulah membran embrio yang terdapat ketika bayi berada atau ketika janin berada di dalam rahim atau uterus. Berikutnya, pemeriksaan ultrasonografi atau yang kita kenal dengan USG. Nah, pemeriksaan USG ini umumnya dilakukan pada kehamilan yang sudah mencapai 20 minggu. Kemudian dalam USG ini dokter mengamati keadaan dan lokasi plasenta, mengamati tingkat pertumbuhan janin dalam rahim, kemudian melihat atau merasakan gerakan jantung dan gerakan janin. Dan pada pemeriksaan USG umumnya sudah dapat dilihat jenis kelamin dari janin yang dikandung. Berikutnya kita akan bahas proses melahirkan. Sebagaimana yang telah kita bahas pada awal pembelajaran, ketika janin telah mencapai usia 38 bulan, maka janin siap untuk dilahirkan. Proses melahirkan itu terjadi karena adanya gaya dorong dan gaya gesek yang dialami oleh janin ketika berada di dalam kandungan atau rahim. Nah, kalau Anda perhatikan sini, arah gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Pada proses kelahiran, arah gerak bayi mendesak keluar berlawanan dengan arah gaya gesek yang arahnya menuju ke dalam. Nah, tolong perhatikan gambar. Ketika saat proses melahirkan, maka janin akan mendapatkan gaya dorong yang ditimbulkan oleh otot rahim. Nah, gaya dorong ini biasanya dirasakan oleh seorang ibu melalui kontraksi. Nah, kontraksinya biasanya terjadi sekitar 25 sampai 35 menit sekali, dan pada saat puncaknya bisa mencapai 60 sampai 90 detik sekali atau makin cepat kontraksinya. Nah, ketika otot rahim ini berkontraksi, maka janin akan terdorong ke arah serviks atau leher rahim atau jalan keluar bayi untuk dilahirkan. Kemudian ketika janin ini bergerak ke bawah, tentu dia akan mendapatkan gaya gesek yang arahnya ke atas. Dengan adanya hormon oksitosin dan juga cairan ketuban, maka gaya gesek yang arahnya ke atas ini akan semakin kecil. Artinya, hormon oksitosin dan cairan ketuban ini berfungsi sebagai pelumas untuk memudahkan janin siap untuk dilahirkan. Nah, itulah proses yang terjadi pada saat melahirkan. Berikutnya kita akan membahas tentang proses terjadinya anak kembar. Anak kembar dibagi dua, ada kembar identik atau monozigotik, kemudian yang kedua ada kembar non-identik atau dizigotik. Pada kembar identik, anak berasal dari satu buah sel telur yang dibuahi oleh satu sel sperma. Kemudian, telur yang sudah dibuahi tersebut, yang kita kenal dengan zigot, akan membelah menjadi dua atau lebih. Sekali lagi,
Yang membelah adalah zigotnya menjadi 2 atau lebih, sehingga menghasilkan 2 janin yang memiliki karakteristik sama, mulai dari DNA-nya sama, golongan darah, dan karakter fisiknya juga sama. Contoh wajahnya mirip, kemudian warna kulit, warna rambut, warna mata, dan seterusnya. Nah, untuk membedakan kembar identik dan non-identik, silakan Anda lihat gambar yang ada pada layar. Nah, pada gambar yang ini dikatakan kembar identik karena memiliki karakter yang sama. Wajahnya hampir mirip, warna kulit juga hampir mirip, kemudian warna mata juga hampir sama. Nah, itu dikatakan kembar identik. Yang berikutnya kembar non-identik atau dizigotik atau fraternal. Pada kembar tidak identik atau dizigotik, anak berasal dari 2 buah sel telur. Ternyata dalam proses ovulasi biasanya hanya dihasilkan 1 sel telur, namun ada kalanya lebih dari sebuah sel telur. Nah, ini yang terjadi pada kembar non-identik. Jadi 2 buah sel telur dibuahi oleh 2 sel sperma, sehingga hasilnya cenderung memiliki karakteristik berbeda. Nah, kembar jenis ini mungkin akan memiliki jenis kelamin yang berbeda. Wajahnya juga berbeda, golongan darah juga berbeda, kemudian karakteristik lain juga berbeda. Oleh sebab itu, anak kembar tidak identik akan terlihat seperti kakak beradik. Nah, inilah contoh anak kembar non-identik atau dizigotik yang dapat terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja materi pembelajaran kita pada saat ini. Mudah-mudahan siswa dan siswi sekalian dapat mengulang-ulang di rumah dan memperbanyak pengetahuan dengan sumber dari yang lain. Sekian, sehat selalu dan tetap semangat.